Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Airena, kiranya damai sejahtera Kristus itu limpah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mendengar kabar bahwa di Rumah Sakit Subandi juga di beberapa puskesmas, ya, seperti Puskesmas Sumbersari juga Kaliwates, melaksanakan vaksinasi COVID-19, dan ada beberapa dari saudara kita yang datang dengan menunjukkan KTP saja sudah bisa divaksin. Ya, yang penting punya KTP usia berapapun juga. Saya pikir kita perlu memanfaatkan ini. Saya tidak menjanjikan tetapi memberi informasi. Siapa tahu kita bisa mencoba. Sekalipun kita sudah mendaftar di gereja, kalau ada kesempatan dan bisa, tidak ada salahnya mana yang cepat itu yang kita ambil. Amin. Manfaatkan, dan kalau dapat puji Tuhan bisa menginfokan ke kami, yang mendaftar ke kami akan kami centang sudah mendapat vaksin. Tapi kalau tidak dapat dan tidak apa-apa, namanya juga usaha. Ya, manfaatkan setiap peluang, ini baik untuk kesehatan kita bersama, untuk kesehatan gereja, masyarakat, bangsa, dan negara. Puji Tuhan. Baik, mari pada kesempatan ini saya akan kembali menyampaikan firman Tuhan tentang berkat-berkat indah yang dianugerahkan Tuhan kepada setiap orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, yang datang kepada Yesus dan menjadi milik Kristus. Mari kita membaca di dalam Yohanes pasal 17. Yohanes pasal 17 ayat 24 sampai 26. Yohanes pasal 17 ayat 24 ayat sampai ayat yang ke-26. Saya membaca untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Puji Tuhan. Haleluya. Kita tahu bersama bahwa ayat-ayat ini adalah bagian dari doa Tuhan Yesus Kristus. Kalau Bapak Ibu membaca keseluruhan Yohanes pasal 17, itu adalah doa Yesus untuk murid-muridnya. Dan dari ayat 24 sampai ayat 26 ini, Tuhan Yesus mengungkapkan ada dua berkat yang sangat luar biasa bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Ada dua berkat yang sangat besar bagi kita, anak-anak Tuhan. Bagi kita milik kepunyaannya. Saya menyampaikan ini kembali supaya kita sebagai orang-orang percaya, apapun keadaan kita sekarang ini, ya apalagi kesusahan-kesusahan yang kita alami akibat pandemi COVID-19 ini, supaya kita tahu bahwa kita telah menerima berkat-berkat yang besar dari Tuhan. Amin. Dengan mengetahui bahwa kita adalah orang-orang yang diberkati dengan berkat-berkat yang besar itu, kita memiliki sukacita dan damai sejahtera yang sejati. Sehingga kita tetap kuat dalam menghadapi berbagai macam kondisi di zaman akhir ini. Mari kita akan melihat saudara tentang berkat-berkat ini. Ya, saudara,
Berkat terbesar yang kita terima dari Tuhan adalah keselamatan jiwa kita. Bapak Ibu yakin selamat? Amin. Ya, ini keselamatan jiwa, saudara. Dulu yang kita terpisah dari Tuhan karena dosa, oleh karena Kristus kita telah diperdamaikan dengan Bapa. Dan kita akan mewarisi hidup yang kekal. Dan satu saat kita akan tinggal bersama-sama dengan Yesus dalam kerajaan surga. Kita akan berada bersama-sama dengan Yesus dalam kerajaan surga. Nah, selain dari berkat hidup kekal, kepastian keselamatan, kepastian bahwa kita akan tinggal di surga bersama dengan Tuhan, maka kita akan menikmati berkat untuk hidup sekarang ini, yang dapat kita nikmati sekarang ini di tengah-tengah keadaan dunia yang semakin sukar ini, yaitu berkat pemeliharaan Tuhan yang besar bagi kita. Amin. Yohanes mengatakan dalam Yohanes pasal 1, juga dalam 1 Petrus pasal 1, bahwa Allah memelihara kita dengan kekuatannya yang besar sampai kita menyongsong kedatangan Tuhan kali yang kedua. Bukankah dalam hidup ini, saudara, kita dipelihara dalam kekuatan Allah yang besar? Ya, sementara kita menghadapi berbagai macam kesulitan, berbagai macam penderitaan, kita selalu memiliki kehadiran Yesus dalam kehidupan kita. Tuhan selalu menghibur kita, Dia selalu menopang kita, Dia selalu menolong kita dalam setiap pergumulan hidup yang kita hadapi. Sebagaimana Tuhan telah menyertai Sadrak, Mesak, Abednego di tengah-tengah perapian yang menyala-nyala itu. Demikianlah kita percaya dan kita tahu bahwa Allah menyertai kita di tengah-tengah kesulitan di zaman akhir ini. Tuhan adalah Tuhan Immanuel, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, Allah yang tidak pernah membiarkan kita. Bahkan Tuhan memberikan kepada kita kekuatan penghiburan saat kita mengalami kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Saudara, beberapa bulan terakhir ada banyak orang-orang yang kita kasih meninggalkan kita karena kematian. Tetapi Tuhan sanggup menghibur kita. Amin. Dan tidak hanya itu, Tuhan akan menopang kita, menguatkan kita, memampukan kita menghadapi kematian kita sendiri. Hidup ini penuh resiko, saudara. Tidak ada yang lebih pasti daripada kematian. Sewaktu-waktu itu bisa terjadi, tidak tergantung usia. Tapi Tuhan ada untuk menopang kita, menguatkan kita menghadapi masa-masa sukar seperti itu. Nah, yang mengherankan bagi saya, ya, nggak habis pikir, kenapa memahami berkat Tuhan yang besar ini, surga, kepastian keselamatan, juga pemeliharaan. Ya, ada banyak orang-orang yang tidak memiliki sukacita dalam hidupnya. Banyak orang-orang yang mengaku Kristen tidak ada kebahagiaan. Yang ada hanya keluhan, gerutuan, menyikapi keadaan yang ada sekarang ini. Coba kalau kita memahami dengan sungguh-sungguh, aku ini pewaris kerajaan surga, Yesus ada bersama-sama dengan aku, maka tidak akan ada yang membuat kita harus melakukan persungutan dalam hidup ini. Amin. Ini penting, saudara. Makanya kita perlu nyanyi itu. Hitung berkat-Mu satu-satu. Amin. Ingat itu. Ingat kasih-Nya. Ingat surga yang telah diberikannya kepada kita. Ingat kehadirannya dalam kehidupan kita. Itu akan menopang kita, menguatkan kita, memampukan kita untuk tetap selalu mengucap syukur dalam keadaan apapun juga. Kemudian yang saya juga heran, saudara, dengan berkat-berkat yang sebesar ini yang ditawarkan oleh Tuhan, banyak anak-anak Tuhan yang tidak mau giat dan sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tidak sungguh-sungguh di dalam iman. Tidak sungguh-sungguh di dalam doa. Tidak sungguh-sungguh di dalam pembacaan firman Tuhan. Untuk hal-hal yang dunia orang berani membayar harga. Untuk hal-hal yang tidak kekal orang berani membayar harga. Tetapi untuk surga dan untuk kehadiran Tuhan, orang masih banyak berhitung hari-hari ini. Orang gak sungguh-sungguh beribadah.
onsite tidak berani, online ngakunya banyak kendala. Akhirnya terpisah dari persekutuan dengan Tuhan dan orang percaya. Tapi untuk bepergian ke tempat-tempat lain, orang berani bayar harga, tapi tidak dengan hal-hal rohani, tidak dengan kekekalan, tidak dengan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Dan saya juga heran, banyak orang yang tidak mau mendengarkan Injil, yang tidak mau menerima Injil Yesus Kristus. Saudara, kalau orang-orang mengenal berkat yang disediakan Tuhan bagi kita, surga dan pemeliharaannya yang heran, seharusnya kita harus seperti orang-orang Yahudi yang mendengarkan khotbah Petrus pada waktu Pentakosta. Tuhan, apa yang harus kami lakukan supaya kami menerima berkat-berkat yang besar itu? Tuhan, apa yang harus kami kerjakan untuk kami menikmati kekekalan di surga dan untuk menikmati kehadiran Yesus dalam kehidupan kita? Bersyukur saudara, kita adalah orang-orang yang memahami besarnya berkat Tuhan bagi kita. Sehingga kalau kita percaya kepada Yesus, kita sungguh-sungguh datang kepada Yesus, kita memiliki kehidupan yang kekal itu. Dan kita menikmati pemeliharaan Tuhan yang heran sekarang di masa yang penuh dengan kesukaran ini. Mari saya akan mengemukakan dua berkat Tuhan ini. Saya akan menguraikan dari perspektif Yohanes pasal 17 ayat 24 sampai 26. Saya harap Bapak Ibu tadi membaca dengan teliti ayat-ayat ini, karena saya hanya akan mengekspos apa yang Alkitab katakan dari ayat-ayat ini. Yang pertama, perhatikan saudara, berkat yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang percaya adalah bahwa kita memiliki kepastian tinggal atau berada bersama-sama dengan Tuhan di surga untuk melihat kemuliaannya. Ya, kita memiliki kepastian akan hidup di surga bersama-sama dengan Tuhan untuk melihat kemuliaannya. Apakah ini kabar baik bagi saudara? Haleluya. Kok kayaknya enggak excited ya? Saudara senang tinggal di surga bersama dengan Yesus? Melihat kemuliaannya? Amin. Coba kita baca ayat 24 lagi. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Adalah kehendak Yesus untuk kita tinggal bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaan surga. Kita yang adalah milik kepunyaannya, yang diberikan Bapa kepada Yesus. Untuk apa? Untuk melihat kemuliaannya. Saudara, kita selalu curious ya, kita selalu kepo. Kalau ada tempat hiburan baru, ada kafe baru, ada tempat wisata baru. Tapi apa kita sungguh-sungguh kepo melihat kemuliaan Tuhan? Ingin tahu, ingin menyaksikan kemuliaan Tuhan yang besar itu. Tuhan mau kita di sorga untuk melihat kemuliaannya. Sekarang kita hanya melihatnya samar-samar saja saudara. Tapi nanti kita akan melihat kemuliaan Tuhan yang mengasihi kita itu. Perhatikan ada 3 hal penting dari ayat-ayat ini saudara. Yang pertama, surga itu adalah kepastian bagi semua orang yang telah diberikan Bapa kepada Yesus. Ya, surga itu adalah milik dari orang-orang yang telah diberikan Bapa kepada Yesus. Ya, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Jadi surga adalah kepastian bagi orang-orang yang diberikan Bapa kepada Yesus.
Orang-orang yang telah menjadi milik Bapa dan menjadi milik Yesus. Surga milik orang-orang yang seperti itu. Bukan milik sembarangan orang. Perhatikan kata Yesus itu, "Ya Bapa, aku mau." Saudara, ini menunjukkan kehendak Yesus, mengungkapkan kehendak Yesus. Supaya semua orang yang diberikan Bapa kepadanya, satu waktu akan tinggal bersama-sama dengan dia di surga. Yesus menyatakan kehendaknya. Tetapi di sisi lain, saudara, Yesus juga menyerahkan kehendaknya kepada Bapa. Coba baca dalam Lukas 22 ayat 42. Pada waktu dia berdoa di Taman Getsemani. Lukas 22 ayat 42. "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi." Di doa Yohanes 17, "Aku mau," tapi di sini bukan kehendakku, tetapi kehendak-Mu. Saudara, apakah Bapa dan Yesus punya kehendak yang berbeda? Tentunya tidak. Karena Allah adalah Esa, Allah adalah satu, maka kehendak Bapa sama dengan kehendak Yesus, dan kehendak Yesus itu sama dengan kehendak Bapa. Amin. Mereka tidak pernah bertentangan. 3 pribadi, tetapi satu Allah. Tidak terpisahkan. Kehendaknya adalah sama. Nah, perhatikan, surga adalah milik orang-orang yang telah diberikan Bapa kepada anaknya. Yang diberikan Bapa kepada Yesus. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita tahu bahwa kita ini adalah orang-orang yang telah diberikan Bapa kepada Yesus? Bagaimana kita tahu bahwa kita ini adalah milik Yesus, milik Bapa, milik Yesus, diberikan Bapa kepada Yesus? Bagaimana kita tahu? Apakah saudara adalah orang-orang yang telah diberikan Bapa kepada Yesus? Haleluya. Dari mana saudara tahu bahwa saudara telah diberikan Bapa kepada Yesus? Apakah anak saya ini diberikan Bapa kepada Yesus? Bagaimana kita bisa tahu? Apakah saya diberikan Bapa kepada Yesus? Bagaimana kita bisa tahu? Coba kita baca di dalam Yohanes 6 ayat 37 sampai 40. Demikian firman Tuhan. "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Amin. Inilah caranya bagaimana kita bisa mengetahui apakah kita adalah orang-orang yang diberikan Bapa kepada Yesus. Apakah keluarga kita, orang-orang yang kita kasih adalah orang-orang yang diberikan Bapa kepada Yesus. Lihat, Yesus berkata bahwa semua yang telah diberikan Bapa kepadaku itu akan datang kepadaku. Jadi kalau kita datang kepada Yesus, kalau kita percaya kepada Yesus, kalau kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, maka kita adalah milik Bapa yang diberikan kepada Yesus. Amin. Saudara, tidak semua orang yang ke gereja itu datang kepada Yesus. Tapi orang yang datang kepada Yesus, dia akan ada di gereja. Amin. Amin. Apakah saudara sungguh-sungguh datang kepada Tuhan untuk berdoa, "Tuhan, aku datang kepadamu. Tuhan, aku percaya kepadamu." Apa engkau datang untuk membaca firman?
engkau datang untuk beribadah kepadanya? Apakah hatimu sekarang untuk Tuhan? Apakah matamu tertuju kepada Tuhan? Banyak orang ada di gedung gereja tetapi hatinya di tempat lain. Bahkan mungkin firman diberitakan, telinganya tidak dapat mendengarkan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Kita bisa tahu bahwa kita ini menjadi milik Yesus, telah diberikan Bapa kepada Yesus kalau kita datang kepada Yesus, kalau kita percaya kepadanya, kalau kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, kalau kita mengasihinya, kalau kita beribadah kepadanya, maka kita adalah milik Yesus Kristus. Amin. Mari kita perlu mengoreksi diri kita hari demi hari, saudara. Kalau kita mengaku Kristen tapi berdoa tidak, kerinduan untuk membaca Alkitab tidak ada, baca Alkitab dipaksa-paksa, baca Alkitab merengut. Dengar firman agak lama sudah rasa tidak nyaman. Jangan-jangan kita bukan milik Yesus. Milik Yesus datang kepada Yesus. Amin. Milik Yesus berdoa, melayani, mengasihi Tuhan, membaca firman, beribadah tampak dalam kehidupannya sehari-hari. Not Christian by name. Hanya Kristen KTP, nama saja. Mungkin namanya Kristen. Yoel itu nama Kristen, Jehoshua itu nama Kristen, Nathanael itu nama Kristen, tapi bagaimana dengan hatinya? Apakah mereka percaya kepada Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan, berdoa, mengasihi Dia, melayani Dia? Itu menjadi penting. Karena itulah tanda bahwa seseorang menjadi milik Tuhan, diberikan Bapa kepada Yesus Kristus. Dan bersyukur kalau kita adalah orang-orang yang datang kepada Tuhan untuk percaya dan mengasihi Dia. Amin. Maka Tuhan akan menyelamatkan kita. Kita tidak akan terhilang, kita akan dibangkitkan pada zaman akhir. Dan satu waktu, kita akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan dalam kerajaan sorga. Kemudian saudara, hal yang terbaik dari surga itu adalah melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Ini yang Tuhan tawarkan bagi kita, saudara. Saya baca lagi dalam ayat 24. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Jadi hal yang terbaik dari surga adalah memandang Yesus dan kemuliaannya. Berjumpa dengan Yesus, tinggal bersama-sama dengan Yesus. Pertanyaannya, apakah Yesus adalah kerinduan terbesar saudara? Apakah saudara datang kepada Yesus karena Yesus? Atau karena berkat-berkatnya? Lihat, ada banyak gereja yang tidak memberitakan Injil yang benar. Bukan memberitakan Yesus dan kemuliaannya, tetapi sukses, tetapi kaya, sehat, senang, ya, aktualisasi diri, kemudian kepercayaan diri, tapi bukan Yesus. Ya, aku hebat, saudara kuat luar biasa. Bukan Yesus. Apa yang kamu punya, apa yang kita punya, bukan Yesus. Kalau orang yang Yesus yang dikasihi, ke surga yang dicari Yesus. Akhirnya ke rumah Pak Doni, opo enak, rambutani, jos. Misalkan begitu, waduh, punya sirup luar biasa. Lelek Pak Doni tidak ada, tidak masalah, yang penting rambutani, kan begitu saya. Tapi kalau dia mengasihi saya, mau ketemu saya meskipun rumah saya jelek, nggak ada rambutan, nggak ada sirup yang enak yang dicari saya. Hal terbaik dari surga adalah melihat Yesus dan kemuliaannya. Ada banyak orang yang datang kepada Tuhan hanya karena sehat, karena kaya, karena kesenangan dunia ini. If another fail, try Jesus katanya. Kalau Tuhan tidak bisa yang lain gagal membuat kamu sukses, cari Yesus. Tidak, kita datang untuk Yesus karena Dialah
Tuhan firman yang menjadi manusia. Amin. Saya ingin bertemu dengan Yesus. Saya ingin memandang wajahnya Dia. Amin. Saudara datang untuk berkatnya atau untuk Tuhannya? Kita datang karena Yesus. Hal terbaik di surga adalah hidup bersama-sama dengan Yesus dan memandang kemuliaannya. Memang saudara punya tubuh kebangkitan itu sangat luar biasa. Ketemu dengan orang-orang yang sudah melalui kita itu sangat luar biasa. Tinggal di sebuah ruangan yang jalannya daripada emas, temboknya itu dari permata, itu menyenangkan. Tidak ada sakit, tidak ada sesuatu, itu senang. Tapi tidak ada yang lebih menyenangkan dari hidup bersama-sama dengan Tuhan dalam kerajaan sorga. Melihat kemuliaannya yang besar bagi kita. Dan ada begitu banyak ayat-ayat yang mengatakan hal ini. Jadi Yesus menawarkan tinggal bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaan surga. Ingat ketika Yesus berbicara dengan orang yang disalib bersama-sama dengan Dia yang bertobat, Dia berkata, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus Allah. Kata Paulus, terlebih suka aku beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Dan Paulus berkata, yang ku kehendaki adalah mengenal Dia. Beroleh persekutuan dengan Dia. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin tinggal di dunia, tetapi lebih baik aku berjumpa dengan Tuhan, tinggal menetap di sorga bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, kalau disuruh pilih tinggal di dunia atau tinggal di surga, pilih mana saudara? Pilih dunia atau surga? Kalau hati kita ada pada Tuhan, kita pilih surga karena di sana ada Yesus yang mengasihi kita. Ada juru selamat yang telah membebaskan kita dari murka hukum Allah. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita rindu untuk bersama dengan Yesus dan melihat kemuliaannya? Ini persoalannya. Kalau di dunia ini kita tidak mengasihi Yesus, kita tidak memberi waktu untuk bersekutu dengan Yesus, berjumpa dengan Yesus dalam doa, dalam pembacaan firman, dalam ibadah, dalam mendengarkan khotbah-khotbah seperti ini, kita mungkin tidak punya keinginan untuk melihat Yesus di sorga. Orang menghabiskan banyak waktu untuk nonton drakor. Saudara, hanya BTS Meal aja menimbulkan kerumunan yang luar biasa. Tapi gereja nggak menimbulkan kerumunan ya. Halo? Kalau Anang dan Asanti datang ke Jember, ada kerumunan hebat. Tapi bagaimana dengan gereja? Mau bertemu dengan Tuhan melalui firman-Nya atau tidak? Nah, kalau kita nggak menghabiskan waktu cukup, bahkan seluruh waktu kita untuk mengenal Tuhan, untuk berjumpa dengan Dia melalui firman, jangan-jangan kita nggak punya keinginan untuk bertemu Tuhan di sorga. Makanya berdoa ya malas, baca Alkitab malas, ke gereja juga malas, bahkan tidak segan-segan untuk melakukan kejahatan, meninggalkan Tuhan karena keinginan dunianya telah menguasai hidupnya. Kemudian apa yang indah lagi dari surga? Yang indah dari surga berikutnya adalah bahwa kita akan tinggal di tempat di mana kita melihat Bapa, melihat Yesus, dan mengalami kasih Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Ya, perhatikan bahwa supaya mereka melihat kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Saudara, jadi kita melihat Trinitas dalam hubungan kekekalan bahwa Bapa mengasihi anak sebelum dunia dijadikan. Jadi kasih itu, kasih kepada Bapa kepada anak sudah sejak kekekalan bahkan sampai kekekalan. Saya tidak bisa menjelaskan itu karena pemikiran saya yang terbatas. Tetapi di sini kita melihat bahwa di sorga kita akan melihat kasih Bapa kepada anaknya. Dan kasih Bapa itu dan kasih anak itu sempurna di dalam kehidupan kita. Amin.
Ada seorang anak yang bilang begini, aku males dek rumah. Kenapa? Papa mama nggak tahu cocok. Rame terus. Terus ya aku pergi aja. Males. Saudara, tinggal di rumah yang papa mama nggak akur itu nggak senang. Tapi tinggal di surga melihat kasih Bapa kepada anak, kasih anak kepada Bapa, dan kasihnya kepada kita, itu kebahagiaan yang tiada taranya. Saudara senang tinggal di satu area yang bentrok terus, nggak senang. Tapi di surga adalah tempat di mana kita menikmati kasih sayang yang besar. Dan kita melihat kasih sayang antara Bapa, Putra, dan Roh-Nya. Amin, saudara. Dan itu kebahagiaan kekal untuk selama-lamanya. Itu berkat surga. Yang kedua adalah bahwa kita memiliki berkat yang luar biasa sekarang ini, saudara. Selain kita akan menikmati surga suatu saat nanti, kita memiliki berkat yang sangat besar sekarang ini. Berkat apa itu, saudara? Yang pertama adalah bahwa kita dapat mengenal Allah yang benar. Itu adalah berkat yang besar bagi kita. Dalam Yohanes 17 ayat 25 kita baca. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau. Dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Saudara, berkat yang besar adalah bahwa di dunia sekarang ini kita dapat mengenal Bapa yang benar melalui Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada seorang pun yang mengenal Bapa kecuali Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang mengenal Bapa kecuali orang-orang yang kepadanya Yesus menyatakan siapa Bapa itu kepadanya. Kalau Bapak Ibu menikmati mulai ayat 1 sampai ayat 26, sudah akan jelas dengan pengertian itu. Coba lihat ayat 26. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Jadi berkat sekarang yang besar adalah bahwa kita dapat mengenal Bapa melalui Yesus Kristus yang telah menyatakan Bapa kepada kita. Ini berkat yang sangat besar. Apakah mengenal Bapa itu berkat yang berharga bagi saudara? Lebih berharga dari harta, kesehatan, atau kolega di dunia yang hebat ini? Saya mau katakan, berkat besar yang kita nikmati sekarang adalah kita bisa mengenal Bapa yang benar melalui Yesus Kristus. Bapak Ibu boleh tidak mengenal saya, tapi jangan sampai tidak mengenal Bapa di sorga melalui Yesus Kristus. Apa artinya hidup ini? Bapak Ibu boleh tidak mengenal orang-orang hebat di dunia ini. Boleh melupakan mereka, tapi jangan pernah melupakan Tuhan. Bapak Ibu boleh tidak memiliki seluruh isi dunia ini. Tapi jangan sampai kita tidak memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Kita akan binasa. Kita bisa puas hanya dengan mengenal Yesus. Amin. Katanya kalau nyanyi hanya Tuhan yang kuingini di bumi, tidak ada yang lain. Tapi kita seringkali memanfaatkan Tuhan untuk mendapatkan semua yang kita ingini di bumi ini. Ya, hanya Kau milikku. Oh, di surga, betul, itu di surga milik Tuhan saja. Tiada lain yang kuingini di bumi, hanya Kau. Apakah itu sungguh dalam hidup kita? Mengenal Tuhan itu berkat yang tiada taranya. Amin. Karena dengan mengenal Tuhan kita memiliki hidup yang kekal. Mengenal Tuhan kita mendapatkan pemeliharaan yang heran selama kita hidup di atas muka bumi ini. Nah, saya mau tegaskan bahwa kita itu dapat mengenal Tuhan hanya melalui wahyu Yesus Kristus.
tidak dengan yang lain, saudara. Ya, ini loh, melalui Alkitab, melalui Yesus Kristus dan melalui firman-Nya yang telah tertulis di Alkitab ini. Tidak ada cara lain. Coba lihat dalam Lukas 10 ayat 22. Lukas pasal 10 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Amin. Hanya melalui Yesus kita dapat mengenal Allah Bapa yang benar itu. Dalam Yohanes 17 ayat yang ke-6 doa Yesus tadi kita baca. Yohanes 17 ayat yang ke-6, aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Dan dalam ayat yang ke-26 tadi, aku telah memberitahukan namamu kepada mereka dan aku akan memberitahukannya. Saya mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk kita mengenal Bapa, mengenal Tuhan adalah melalui Yesus Kristus. Yang telah menyatakan Bapa kepada kita melalui Roh Kudus yang memberitahu kepada kita hal-hal tentang Allah. Kita mengenal Tuhan dan namanya yang heran itu melalui Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Saudara, Bapa begitu mengasihi kita dan Dia berkenan menyatakan dirinya kepada kita melalui Yesus Kristus. Amin. Ya, kalau ngomong kita mengenal Dia sebagai Bapa yang benar, saudara. Saya ingat dalam Mazmur 103 ayat yang ke-13, mari kita baca ayat itu. Mazmur 103 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Dalam Yohanes pasal 17, Yesus berdoa Bapa itu sebagai Bapa yang benar, Bapa yang adil. Dalam Mazmur pasal 103, Bapa dikatakan sebagai Bapa yang penuh kasih, Bapa yang sayang kepada anak-anaknya, yang sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Saudara, pengenalan Bapa yang penuh kasih seharusnya membawa kita untuk datang kepadanya, untuk mendekat dan menikmati kasih-Nya. Tetapi mengenal Bapa yang benar, mengenal Bapa sebagai Bapa yang adil, seharusnya membuat kita sungguh-sungguh bertobat. Amin. Ada orang yang ngomong gini, Tuhan baik, tidak apa-apa, buat salah, Tuhan ampuni, tidak bisa. Ingat, selain Dia baik, Dia juga adil. Adalah benar Tuhan akan menghukum orang-orang berdosa. Adalah benar Tuhan akan menghakimi orang-orang berdosa. Tuhan tidak menyatakan kebenarannya kepada semua orang, hanya kepada milik kepunyaannya. Dia adalah adil saat kita memberikan keselamatan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Saudara, sejauh mana pengenalan kita akan Tuhan sangat tergantung pada pengenalan kita sebagai Bapa yang baik dan Bapa yang benar, Bapa yang adil. Kalau saudara datang kepada Tuhan untuk menerima kasih-Nya dan saudara bertobat karena Bapa itu Bapa yang benar, Bapa yang adil, itu menunjukkan saudara mengenal Tuhan dengan baik. Banyak orang yang tidak mau mendekat kepada Bapa untuk menikmati kasih-Nya, dan banyak orang yang tidak mau bertobat dari dosa-dosanya karena dia mengenal Bapa adalah Bapa yang benar, Bapa yang adil. Makanya dalam hidup ini kita tidak bermain-main dengan dosa, saudara ya. Kalau kita kenal Dia Bapa yang penuh kasih sayang, kita akan mendekat dan terus mendekat. Dan mengenal Dia Bapa yang adil, Bapa yang benar, kita akan bertobat dan terus bertobat. Tiap hari adalah pertobatan bagi kita. Nah, bicara mengenal Allah itu kita mulai saat kita mengenal Dia, saat kita percaya, saat kita menerima Injil, dan itu akan terus-menerus berkembang sampai kedatangan Tuhan kali yang kedua. Jangan anggap kalau saudara sudah percaya Yesus, sudah mengenal Tuhan sepenuhnya, selesai. Tidak, saudara. Awal mengenal Bapa saat kita percaya, tapi setelah itu kita berproses untuk lebih lagi mengenal Dia, terus mengenal Dia.
Perhatikan Yesus dalam ayat 26 mengatakan, "Aku telah memberitahukan namamu kepada mereka dan aku akan memberitahukannya." Telah dan akan, sudah menyatakan Bapa dan terus menyatakan Bapa, terus menyatakan Bapa, terus menyatakan Bapa. Jangan anggap kalau udah percaya Yesus selesai kenal Tuhan Yesus. Belum, kita perlu terus belajar pada firman, belajar pada penyataan Allah, menerima kebenaran Allah. Amin, saudara. Terus bertumbuh. Jadi kalau mendengar khotbah dari ayat yang sama, jangan langsung bilang gini, aku udah tahu. Tunggu dulu. Berkembang itu pengenalan, saudara. Terus bertumbuh itu. Khotbahnya dari ayat itu lagi. Tunggu dulu, ikuti terus, setia terus. Aku telah menyatakan kepada mereka dan aku akan terus menyatakan, Saya telah mengkhotbahkan, saya akan terus mengkhotbahkannya, kan begitu. Kenapa saya semangat, saudara? Ini menyangkut kekekalan dan pengenalan akan Tuhan. Tidak ada yang lebih indah dari itu semua. Hosea 6 ayat yang ketiga. Hosea 6 ayat yang ketiga. Perhatikan firman Tuhan. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Amin, saudara. Jangan ke gereja hanya untuk cari berkatnya aja. Cari berkat yang benar itu pengenalan akan Tuhan. 1 Petrus 3 ayat 16. Bertumbuhlah dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Jangan menganggap diri kita hebat sudah mengenal Tuhan. Memang sejak pertama kita percaya Yesus kita mengenal Tuhan, tapi teruslah bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Jangan berhenti belajar. Amin, saudara. Jangan berhenti. Berusahalah. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Mari kita memberikan waktu terbaik kita untuk mengenal Tuhan. Melalui doa, pembacaan firman Tuhan, melalui pemberitaan firman seperti saat ini, kita terus berusaha untuk lebih lagi mengenal Tuhan, lebih lagi mengenal Tuhan, lebih lagi mengenal Tuhan. Ya, mungkin ada orang yang ngomong kok, Pak Doni ini tidak khotbah tentang COVID, gimana hidup menang dengan COVID. Kalau saudara mengenal Tuhan, saudara pasti akan dibawa menang mengalami COVID. Amin, saudara. Termasuk kesusahan-kesusahannya. Tidak usah khawatirkan itu, yang penting mengenal Tuhan. Seperti anak-anak kita waktu mereka masih kecil, nggak mikirkan gimana bisa makan. Kalau sakit bisa sembuh, nggak pernah mikirkan apapun juga. Karena bersama dengan orang tuanya memenuhi setiap kebutuhan mereka. Amin. Amin. Tapi kalau udah besar-besar ya harus cari kerja. Yang mau menikah harus berusaha, nanti punya anak, jadi orang tua. Kenal Tuhan, maka engkau akan menikmati kasih Tuhan yang luar biasa. Hal yang kedua yang kita nikmati sekarang, saudara, adalah bahwa kita akan menikmati kasih Allah yang tidak terbatas dan kita menikmati kehadiran Kristus dalam kehidupan kita. Ini berkat besar yang bisa kita nikmati dari iman kepada Yesus. Coba kita baca lagi ayat 26 dari Yohanes pasal 17. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka. Dan aku akan memberitahukannya selanjutnya. Supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka. Dan aku di dalam mereka. Ini berkat yang sangat luar biasa. Supaya kasih Bapa yang diberikan kepada Yesus itu ada di dalam hidup kita. Kita mengalami kasih Bapa kepada Yesus. Bapa mengasihi kita seperti Bapa mengasihi Yesus. Dan supaya Yesus tinggal bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu menikmati kasih Tuhan? Amin. Menikmati kehadirannya, tidak ada yang lebih indah dari realitas itu.
Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum karena ada kasih Bapa. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku, karena ada Yesus menyertai kita. Apapun terjadi, ku kan tetap tersenyum. Jangan buka masker untuk tersenyum ya. Tersenyum dalam masker, saya tahu. Karena ada kerutnya. Ya. Amin. Kita menikmati kasih Allah dan kehadiran Yesus dalam kehidupan kita. Saudara, menarik sekali bahwa Bapa mengasihi kita sama seperti Bapa mengasihi anaknya. Itu satu hal yang sangat besar bagi kita. Makanya Paulus menulis begini, coba baca Efesus 3 ayat 17 sampai 19. Efesus 3 ayat 17 sampai 19. Ya, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Karena kasih Allah ada di dalam kita. Karena Bapa mengasihi kita seperti Bapa mengasihi Yesus. Paulus berdoa supaya kita dapat memahami betapa dalamnya, betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya kasih Kristus itu. Supaya oleh iman kita Kristus berdiam dalam kehidupan kita ini segala-galanya. Jadi kalau kita sungguh-sungguh percaya Yesus dan Yesus diam di dalam kita melalui iman kita, seharusnya kita lebih lagi dan lebih lagi mengalami kasih Bapa dalam kehidupan kita. Amin. Saudara, orang yang mengalami kasih Bapa itu dapat dilihat dari hidupnya. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja, kan begitu. Masa percaya Yesus, menerima kehadiran Yesus, mengalami kasih Bapa? Ya. Sekalipun mungkin kantongnya tipis tapi amin saudara. Mungkin ada sakit di pinggang yang orang lain tidak tahu tapi tetap semangat. Mungkin ada pergumulan di rumah tapi tetap tegar karena mengalami kasih Tuhan. Kasih itu menguatkan, kasih itu menghiburkan. Kristus hidup di dalam kita dan melaluinya kita mengalami kasih Bapa yang tidak pernah berkesudahan, kasih Bapa yang tidak terbatas. Inilah inti kekristenan. Amin. Inilah berkat-berkat besar ikut Yesus. Mungkin ada yang berpikir, kalau Bapa mengasihi kita, Yesus ada bersama dengan kita, kok kita menderita? Kenapa Tuhan? Kok saya kena COVID? Kok keluargaku meninggal? Kok bisnisku masih lambat perkembangannya? Kok aku juga agak sakit hari ini? Saudara, perhatikan Yesus dikasihi Bapa, tapi diutus untuk mengalami penderitaan karena dosa-dosa kita. Rasul-rasul selama pelayanannya penuh dengan penderitaan, semuanya mati syahid. Dikasihi Bapa tidak berarti bahwa kita terhindar atau selalu terhindar dari penderitaan, selalu terhindar dari sakit, selalu terhindar dari kekurangan. Tidak. Tetapi dikasihi Bapa artinya kita dilindungi, dijaga, diberkati, ditolong, dihibur dalam keadaan sukar sekalipun. Mari kita baca ayat yang terakhir saudara. Roma 8 ayat 35 sampai 39. Demikian firman Tuhan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan
atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun di bawah, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Kita lebih dari pemenang bukan karena kita kuat secara fisik, kita punya harta benda yang banyak, kita tidak sakit atau apapun juga. Kita lebih dari pemenang karena kasih Tuhan ada dalam diri kita. Kita lebih dari pemenang karena Yesus menyertai kita. Immanuel, Tuhan memberkati kita. Amin. Mari sama-sama kita berdiri.